大家好，pertama-tama 感谢天师的南无布达呀。Ya, jadi di kesempatan kali ini kita akan membahas suatu topik yang luar biasa yang berjudul Dharma dan memaafkan diri sendiri. 听闻佛法跟了解自己。Suatu ketika saya melihat seorang yang mempunyai jabatan yang tinggi. Di depan bawahannya, dia memukul tas kopernya yang ada roda itu. Seperti biasanya kita bawa berpergian ke airport ya, bandara untuk naik pesawat. Dia tending sambil berteriak marah-marah ke bawahannya. Rasanya orang ini hebat. Bersyukurlah jika dia tahu rahmat jabatan itu. Namun yang kita lihat sebenarnya tidak perlu sedemikian memaki-maki. Selanjutnya kedalaman dari topik Dharma dan memaafkan diri sendiri ini akan dibabarkan langsung oleh Ibu Sinta. Dipersilahkan. Namo Buddhaya. Topik Dharma sejati hari ini yaitu Dharma dan memaafkan diri sendiri. Para hadirin yang berbahagia, manusia ini lemah. Kita ini tidak ada apa-apanya. Anda sekalian, mari mencoba. Bahkan Anda mencium siku Anda sendiri saja tidak mampu. Coba dan cobalah. Cium siku Anda sendiri saja tidak bisa. Menjilat siku Anda sendiri saja tidak bisa. Ini jangan dikatakan lucu. Maka ini melelahkan ketika Anda bertumpuk pada diri Anda sendiri. Bertumpuklah diri Anda pada Buddha yang Maha Agung. Maafkan dirimu jalannya itu. Jangan keliru orang bersalah juga butuh memaafkan dirinya sendiri. Kalau tidak, sama dengan orang yang tidak memaafkan. Dia juga tidak akan bisa move on atau bergerak. Orang yang selalu merasa bersalah itu juga tidak bisa apa-apa. Dia tersiksa, terpenjara oleh kesalahannya sendiri. Di titik tertentu, dia harus memaafkan dirinya sendiri. Cuma memaafkan itu ada prosesnya. Itu ada 4 proses. Yang pertama, responsibility. Yang kedua, remorse. Yang ketiga, restoration. Dan yang keempat, renewal. Kadang-kadang memang kita kilaf. Kok gitu ya tadi aku ngomongnya? Nah kan, menyesal. Kok gini ya situasinya? Kok tadi aku melakukan itu? Seharusnya saya tidak lakukan. Kok saya lakukan? Itu kita menyesal. Diingat-ingat terus sampai tidak bisa tidur. Itu kan juga susah. Kadang-kadang yang bersalah itu double gelisahnya dibandingkan yang disalahi. Orang yang bohong itu gelisahnya 2 kali lipat orang yang dibohongi. Kalau tidak percaya, boleh dicoba. Coba bohong, itu mesti gelisah. Maka lakukan 4 hal ini untuk memaafkan diri sendiri. Saya ulangi, responsibility atau bertanggung jawab. Mengakui kalau salah dan siap bertanggung jawab. Segala kerugian akibat kesalahan ini saya yang menanggungnya.
Kalau ada kerugian materi, saya ganti kalau saya punya. Kalau tidak punya, diganti pakai apa ya? Kalau resikonya harus polisikan, ya monggo dipolisikan. Saya siap tanggung jawab. Itu lebih kondusif untuk hidup yang lebih ringan. Diakui dan siap tanggung jawab. Oh iya Pak, saya yang nyontek tadi. Kalau saya tidak lulus mata kuliah ini, tidak apa-apa Pak. Lebih meringankan hidupmu daripada tidak Pak, saya tidak menyontek. Kebetulan saja ada kertas buku dan kok ada materinya. Kan semakin berat. Itu kan kamu. Oh iya, tadi bohong sama dosennya. Ngapain gitu aja orang nyontek? Tidak nyontek paling nilainya segitu-segitu saja. Maka responsibility, tanggung jawab, nanti bikin kamu ringan. Kalau sudah mengakui dan siap tanggung jawab. Yang kedua, remorse atau menyesal. Sudahlah, saya tidak akan mengulangi lagi, kapok aku. Kalau siap tanggung jawab, tapi tidak menyesal, itu alamat diulang-ulang lagi. Harus ingat, menyesalah. Saya tidak mengulangi lagi Pak, saya menyesal. Nah, ini remorse. Yang ketiga, restoration atau restorasi. Itu memperbaiki yang keliru. Kalau ada hak yang harus dikembalikan, dikembalikan. Dirinya sendiri, mental yang rusak dipulihkan. Dinasehatin, dipulihkan lagi. Diingat-ingat bahwa tidak usah melakukan seperti itu lagi. Dibersihkan batinnya, dikembalikan semua hak yang berkaitan. Siap untuk mengembalikan, siap memperbaiki yang rusak, lahir maupun batin. Baru setelah responsibility, setelah remorse, dan setelah restorasi, kita ke yang terakhir, yang keempat, renewal. Kita bisa renewal, lahir kembali sebagai orang yang baru, yang bersih, yang siap maju lagi, yang siap berkembang lagi. Pembaruan, jadi lahir seperti bayi lagi, siap beraktivitas lagi. Beraktivitas lagi seperti memaafkan dirinya sendiri, memaafkan dirimu. Jalannya yaitu, kalau tidak mengalami 4 ini, bisa tidak? Ya bisa, cuma konstatif, tidak performatif, dan tidak efektif. Kamu tetap bersalah nanti. Maka responsibility, remorse, restoratif, dan renewal. Sekali lagi, lakukan 4 hal ini, niscaya kita bisa memaafkan diri sendiri. Saya jelaskan untuk konstatif adalah tindakan tutur yang berisi suatu pernyataan. Sedangkan performatif adalah tuturan yang memperlihatkan bahwa suatu perbuatan telah diselesaikan pembicara dan bahwa dengan mengungkapkannya berarti perbuatan itu diselesaikan pada saat itu juga.
Sedangkan efektif adalah menimbulkan akibat, manjur, berhasil, dan berlaku. Sekian Dharma Sejati hari ini. Acara bisa dilanjutkan kepada Saudara Charles. Terima kasih Ibu Sinta. Namo Buddhaya. Selanjutnya untuk cerita Dharma Sejati dengan judul Jangan ingat-ingat hal buruk karena itu melemahkanmu. Ingatlah hal baik karena itu menguatkanmu. Pernah enggak kita mengalami hal demikian? Seperti judul yang tadi saya paparkan. Selanjutnya, untuk kejelasannya, mari kita dengarkan bersama-sama kata-kata dari Guru Hong. Persilahkan. 谢谢。南无摩那呀。刚才我们都听这个就是这个主题，听闻佛法，就是要更了解自己。 Ya, baru saja kita bersama-sama telah mendengarkan topik Tingwen Fofa, Geng Liaojie Ziji, yaitu Dharma dan memaafkan diri sendiri. 那我们这个听这个中文呢，这个听字就是有耳朵有单纯的心把我们的心门打开。 Ya, dalam kata-kata kosakata ting, ya di dalam ting ini ada sebuah goresan yang berartikan mendengar, yaitu telinga, lalu hati yang polos dan juga pikiran yang terbuka. 来听闻佛法，就是更了解自己，来改变自己。 Ya, jadi tingwen fofa, Geng Liaojie Ziji, yaitu untuk bisa merubah diri sendiri menjadi lebih baik. 就是我们把不好的变成好的，好的又增加更好的。 Yaitu bagian dari diri sendiri yang kurang sempurna, yang kurang baik menjadi baik, dan yang sudah baik menjadi lebih baik. 所以我们要学习我们刚才就是在内容这个主题的内容就提到责任。 Ya, jadi kita bisa bersama-sama untuk belajar ya, yaitu hal-hal yang tadi sudah dikatakan di dalam topik. Yaitu yang pertama, responsibility, yaitu bertanggung jawab. 第二就是后悔。 Yang kedua, yaitu remorse atau menyesal. 第三就是修复。 Yang ketiga, yaitu restoration atau restorasi. 第四就是重新。 Lalu yang terakhir yaitu keempat, renewal, yaitu kembali lagi, lahir kembali. 我们要保守就是不要执着，所以才要来学习，才要来听闻佛法。就是要放下自己的执着，要改变比以前更好。 Ya, maka dari itu kita harus bisa belajar ya, mendengarkan sabda syair dari Buddha dan Shenpo supaya kita bisa merubah kebiasaan-kebiasaan atau hal-hal buruk dari diri kita masing-masing menjadi lebih baik. 因为我们如果没有去改变，就会一直在这个责任啊、悔恨啊、恢复更新，就是一直在做这些事情，在折磨自己啊。 Karena bila kita tidak belajar dengan baik-baik, maka keempat poin tersebut yaitu bertanggung jawab, lalu menyesal, restorasi, dan juga renewal, yaitu lahir kembali, maka keempat itu tidak akan menjadi sempurna dan kita sendiri tidak bisa merubah diri kita sendiri menjadi lebih baik. 所以我们来听闻佛法，就是让自己有标准，自己有一个标准，然后让自己变得更好， Maka kita 更 mendengar 了解自己。 sabda syair ya, dan juga nasihat-nasihat dari Buddha itu akan menciptakan suatu standar untuk diri kita sendiri. 好，那后学分析到这个地方，那我们等一下来听故事哦。好，我们就把这个下一个活动，我们就交给奇峰。 Ya, 谢谢。谢
谢谢。 Ya, jadi saya akan mengulangi sekali lagi ya, cerita Dharma Sejati ini berjudul Jangan ingat-ingat hal buruk karena itu akan melemahkanmu. Ingatlah hal baik karena itu menguatkanmu. Ya, kita seperti biasa, kita akan menganalogikan, kita akan menggambarkan apa yang kita sudah dengarkan bersama-sama di topik utama tadi, dan kita akan membungkusnya ke dalam sebuah cerita Dharma Sejati yang akan langsung dibabarkan oleh Ibu Sinta. Dipersilahkan. 谢谢Namo Buddhaya. Cerita Dharma Sejati yang berjudul Jangan ingat-ingat hal buruk karena itu melemahkanmu. Ingatlah hal baik karena itu menguatkanmu. Para hadirin yang berbahagia, mari kita bersama-sama mendengarkan ceritanya. Suatu kali aku bermimpi. Buddha meletakkan 2 buah guci di kedua tanganku untuk kujaga. Lalu Buddha berpesan, masukkan semua penderitaanmu ke dalam guci yang berwarna hitam. Dan masukkan semua kebahagiaanmu ke dalam guci yang berwarna emas. Aku pun melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Buddha. Setiap kali mengalami kesedihan, maka aku meletakkannya ke dalam guci hitam. Sebaliknya, tatkala bergembira, maka aku meletakkannya ke dalam guci yang berwarna emas. Tetapi aku merasa heran. Semakin lama, guci emasku semakin bertambah berat. Sebaliknya, guci hitamku tetap saja ringan seperti semula. Karena merasa penasaran, aku pun membuka guci yang berwarna hitam. Kini aku mendapat jawaban terhadap rasa penasaranku selama ini. Kudapati bahwa ada lubang besar di dasar guci berwarna hitam itu yang menyebabkan semua penderitaan yang aku masukkan ke sana selalu jatuh keluar. Diselimuti kebingungan, aku pun menunjukkan lubang tersebut kepada Buddha dan bertanya, Buddha, kemana perginya semua penderitaan itu? Dengan senyumnya yang hangat kepadaku, Buddha pun menjawab, anakku, semua penderitaanmu itu berada padaku. Berada padamu? Lalu, mengapa engkau memberikan 2 buah guci? Guci emas yang tidak berlubang dan guci hitam yang berlubang? Tanyaku kembali. Buddha pun menjawab lagi, anakku, tujuan guci emas kuberikan agar kau senantiasa menghitung rahmat yang aku berikan kepadamu. Sedangkan guci hitam berlubang, aku berikan supaya engkau melupakan penderitaanmu dan tidak mengingat-ingatnya kembali. Setelah mendengar itu, aku terbangun dan mendapat suatu pelajaran yang sangat berharga serta bertekad untuk selalu memenuhi guci emasku. Demikian cerita Dharma Sejati hari ini, semoga membawa manfaat bagi siapapun yang mendengarkannya. Dipersilakan Saudara Charles untuk melanjutkan acara.
Sisi Namo Buddhaya. Jadi dari cerita Dharma Sejati tadi, ya ada pesan yang bisa kita bersama-sama renungkan dan pelajari. Sebagai manusia, kita pasti mengalami dua sisi kehidupan. Tanpa mau tahu, hidup ini sudah satu paket, baik dan buruk, senang dan susah, di mana semuanya itu merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Kita pernah menerima hal-hal baik yang membuat kita bahagia, tetapi kita juga pasti pernah menerima hal-hal buruk yang bisa membuat kita berduka. Namun, acap kali kita lebih cenderung untuk mengingat hal-hal yang membuat kita berduka, yang bernilai buruk, yang bahkan membuat kita sulit untuk maju ke depan. Sehingga kebahagiaan kita terancam olehnya. Sebaliknya, dengan belajar mengingat hal baik, kita lebih bisa mensyukuri hidup ini. Kita juga dididik untuk memiliki cara pandang yang baik dan benar, yang berdampak pada setiap keputusan dalam hidup kita. Daya ingat kita sangatlah terbatas, dan ada begitu banyak berkat, kebaikan, dan keajaiban Buddha yang perlu kita kenang, yang seharusnya membuat kita mampu mengabaikan hal-hal buruk yang bisa melemahkan iman dan kehidupan kita. Ingat dan hitunglah semua kebaikan Buddha yang pernah kita alami, agar kita dikuatkan. Selanjutnya, kita akan mendengarkan beberapa kalimat dari laosu kita, dari Ibu Hong. Dipersilahkan. 谢谢。南无摩那呀。那现在我们大家都听了这个正法故事，然后就是要懂得怎么来认识自己，然后了解自己，怎么自己要好好的学习。 Ya, jadi kita bersama-sama sudah mendengarkan cerita Dharma Sejati. Ya, jadi kita dengan itu kita bisa mengerti dan memahami diri sendiri. 第一，就是我们是不是认识我们是不是懂了我们敬爱的上帝敬爱的仙佛，他总是很适度的照顾我们，提供我们所有的一切。当你需要的时候，他就是给你呀。你有没有觉得呢？ Jadi poin yang pertama, apakah kita mengetahui Tuhan, Sangti kita yang disayangi ini, yang selalu dipelihara dan disediakan semuanya secukupnya. Saat kau perlu, saat kau meminta, bagaimana menurut Anda? 第二个， Poin yang kedua, 就是上帝，你看刚才这个正法故事，就是说，上帝他对我们所有的困难，就是我们所有的不好，上帝都包容我们。好，那我们所有的幸福，都帮我们留在这个瓮里面。我们能够了解吗？我们能够了解吗？上天仙佛给我们这个金的瓮吗？ pertanggungjawaban Tuhan, Sangti atas semua kesulitan ditampung dan tinggal semua kebahagiaan-kebahagiaan kita miliki di dalam guci emas. Dapatkah kita memahami guci emas tersebut? 第三， Poin yang ketiga, 当我们走在一条很困难、充满困难的道路上，
我们产生了很多的愤怒，产生很多不好的心态，我们有没有想我们要怎么去纠正，怎么去学习？ Saat-saat kita langkah pada jalan yang penuh kesulitan, terkadang timbullah suatu amarah. Pola pikir apa yang kita ambil untuk mengoreksinya? 这个或许就是我们的功课哦。 Ya, jadi ketiga poin ini adalah sebuah PR untuk kita, masing-masing dari kita. 好，那我们现在就把这个活动交给吉峰，我们大家一起来祷告。 Sisi, Namo Buddhaya. Ya, jadi setiap kita ada puja bakti, tentu saja kita akan menutupnya dengan doa. Ya, jadi seperti biasa, Hosea mengajak kita semua bisa berdoa bersama-sama, dan Hosea akan memimpin. Hosea akan mengatakan 2-3 kata, dan mari kita semua bisa mengikuti. Ya, jadi langsung saja kita mulai. Tuhan, Shangti, Tuhan, Shangti, kita dapat mengoreksi kita dapat mengoreksi untuk hidup lebih baik untuk hidup lebih baik dan memahami pembelajaran dan memahami pembelajaran Sabda Syair Buddha. sabda syair Buddha. Kami tahu Kami tahu Engkau selalu menjaga Engkau selalu menjaga dan menyediakan semuanya secukupnya bagi kami. Saat sekarang kami berdoa dan bersembahyang. Saat ini pula kami bersyukur di mana Tuhan Shangti tentunya dan sepenuh hati menerima. Terpujilah Guru Maha Agung. Namo Benshi释迦牟尼佛。感谢天恩师德。阿弥陀佛。Ya, jadi pertemuan kita sampai di titik ini, semoga apa yang kita sudah dengarkan bersama-sama di sini, dari topik utama sampai cerita Dharma Sejati, semoga semua yang sudah dibabarkan dapat menjadi sebuah pelajaran untuk kita semua. Dan Hosea mendoakan semuanya supaya kita bisa bersama-sama belajar untuk bisa mengupgrade diri kita masing-masing, menjadikan diri kita menjadi lebih baik, hal yang kurang baik menjadi baik, dan yang baik menjadi lebih baik. Ya, berjumpa lagi untuk selanjutnya. Mendoakan semuanya selalu bahagia dan juga sehat-sehat selalu. Xie.《法句经》380，自己的确是自己的依归。Dhammapada 380. Diri sendiri adalah Tuan bagi diri sendiri. Diri sendiri adalah pelindung bagi diri sendiri. Oleh karena itu, kendalikan dirimu sendiri, seperti seseorang mengendalikan kuda tunggangannya.